Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada Anda bahwa telah terjadi satu penumpukan rokok ilegal yang terjadi di Indonesia, terutama di beberapa daerah yang kemudian ini menjadi temuan dari lembaga riset Indodata, yang mana disampaikan bahwa telah terjadi potensi kerugian negara yang cukup besar akibat dari banyaknya rokok ilegal yang ada sampai hari ini. Nah pemirsa, untuk membahasnya kami sudah bersama dengan peneliti dari Indodata, yakni Bapak Anhar Fauzan Priyono, selaku peneliti bidang ahli ekonomi dan kebijakan publik. Kami akan membahasnya bersama beliau. Mas, terima kasih waktunya Mas. Ya, Apa yang menjadi masukan dan juga dorongan supaya nanti DPR bisa mengambil sikap terkait adanya temuan data rokok ilegal sampai hari ini, terutama yang merugikan negara itu ya? iya. Ya, ujung-ujungnya memang kepada bagaimana caranya kita tetap tegak dalam proses penegakan hukum. Jadi pada saat yang sama memang oknum itu selalu ada gitu ya. Entah itu jumlahnya malah semakin banyak atau saya berdoanya semakin sedikit gitu ya. Pada saat yang sama itu pengawasan perlu dilakukan kepada kemitraan tentunya ya, lebih kepada yang pertama adalah Kementerian Keuangan, spesifik kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai, kemudian Kementerian Perindustrian. Karena dua kementerian itu yang paling yang paling berperan secara aktif gitu ya, atau terlibat secara aktif dalam industri hasil tembakau. DJBC itu dalam menarik cukainya, kemudian Kementerian Perindustrian dalam konteks aspek industrinya. Dan satu lagi juga berharap data-data kemiskinan, gitu ya, data-data kemiskinan utamanya DTKS itu lebih bisa mendekati presisi, ya. Karena apa? Karena begitu pemerintah bisa mendapatkan penerimaan negara atas cukai rokok, salah satunya kan bisa dipergunakan pemerintah untuk misi-misi pemerintah mengentaskan kemiskinan, yaitu dari program Keluarga Harapan, baik itu dengan BLT juga seperti itu bisa. Nah pada saat yang sama seringkali kita bisa temukan bahwa berita-berita itu kan bilang bahwa banyak salah sasaran ya pemberian gitu ya. Ya jadi 3 kementerian nih, jadi ada Kementerian Sosial juga. Nah, jadi harapannya kalau pembentukan regulasi atau undang-undang baru, saya pikir tidak ada hal yang signifikan di sana yang perlu dirubah, tetapi saya pribadi berharap bahwa tarif cukai ataupun harga jual eceran itu boleh naik pada saat yang sama agar disesuaikan gitu ya dengan target inflasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena tarif cukai meningkat itu lebih tinggi daripada tingkat inflasi. Terus terakhir data pada Agustus kemarin itu Bea Cukai melakukan penyitaan terhadap 438 juta rokok ilegal. Nah, tentu ini kan menjadi satu data yang perlu kita evaluasi. Apakah angka itu sudah cukup mampu menjawab tantangan hari ini atau memang belum maksimal gitu? Iya. 438 juta. Kejadiannya itu adalah kejadian akumulasi atau saat itu saja. Jadi kalau kita kenal data itu ada yang data yang sifatnya stok, akumulasi, ada yang datanya flow. 438 juta batang, kita kalikan saja dulu dengan 1000. 438 miliar saat itu saja. Di mana itu terjadi? Satu lokus. Bagaimana dengan lokus yang lain? Ya, lokus-lokus yang perlu kita pantau lebih prioritas itu adalah daerah yang kebanyakan di daerah pesisir. Ya, jadi daerah-daerah tersebut itu sangat rawan sekali ya untuk peredaran rokok ilegal. Tapi ternyata di kota-kota besar itu juga sudah mulai mudah mendapatkan rokok ilegal. Jadi pada saat yang sama, effort yang sangat baik yang saya pribadi sangat menghargai, DJBC itu sudah mendapatkan sebegitu banyak gitu ya. 438 juta itu bukan sedikit. Tapi pada saat yang sama kalau kita multiplikasikan dengan harga jual ecerannya dan atau tarif cukai, maka sudah makin kelihatan bahwa sebetulnya pemerintah itu merugi atas itu, gitu Mas. Ya. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya.
Ya baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Anhar Fauzan Priyono selaku peneliti ahli bidang ekonomi dan kebijakan publik Indodata. Dan tadi disampaikan bahwa di dalam riset yang dilakukan perlu ada satu penyelarasan terkait dengan adanya rokok ilegal yang ada sampai hari ini yang datanya itu cukup banyak ditemukan di Indonesia, terutama di beberapa daerah Indonesia di daerah ya. Dan tentu ini menjadi satu tantangan bagi pemerintah dan juga nantinya DPR yang nantinya akan menerima aspirasi ini supaya nanti fungsi pengawasan yang dilakukan oleh parlemen bisa maksimal dalam menangani persoalan ini. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Jakarta Pusat. Kami kembalikan ke rekan kami di studio.